Hari itu, tanggal 12 Juni 2021, saya diminta mengantar jenazah. Hai guys, kembali lagi di channel gua, Halem Uctil. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pulang Tanpa Kepala. Kisah ini diceritakan oleh teman kita bernama Ardi. Dia seorang supir ambulan dan pengantar jenazah. Gimana kisahnya? Penasaran? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Nama saya Andra, supir ambulan yang biasa mengantar jenazah antar kota. Saya sudah mengemudi selama 7 tahun. Dan dalam pekerjaan ini, saya sudah hafal setiap tikungan, lubang jalan, bahkan waktu-waktu angin terasa berubah arah. Tapi satu jalur, saya hindari semampu mungkin, yaitu Cikabadut ke Lebang via jalur belakang lewat perkebunan tua Cibodas. Tapi malam itu, saya tak punya pilihan lain. Hari itu, tanggal 12 Juni 2021, saya diminta mengantar jenazah dari Rumah Sakit Umum Bandung ke sebuah desa di perbatasan Lembang. Yang meninggal adalah seorang pria paruh baya, korban kecelakaan tunggal. Kepalanya hancur tertabrak truk dan tidak ditemukan saat evakuasi. Jenazah dibungkus rapi, bagian kepalanya diletakkan boneka batu sebagai pengganti bentuk, demi menghormati adat keluarga. Saya berangkat jam 22.15, jalan utama macet total karena ada longsor. Jadi satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur lewat belakang, lewat perkebunan tua Cibodas. Saat melewati gerbang perkebunan, udara tiba-tiba berubah. Dingin, padahal musim kemarau. Jalanan sepi, gelap, hanya diterangi lampu temaram mobil. Tak ada rumah, tak ada suara jangkrik, seolah alam di sana berhenti bernapas. Tiba-tiba, saya lihat sosok putih melintas cepat di depan mobil. Saya rem mendadak, mobil berhenti tapi tak ada apa-apa di luar. Saya pikir hanya halusinasi. Saya nyalakan doa-doa dan biasa saya putar di tap mobil. Sekitar pukul 23.00 saat menanjak tikungan tajam, mesin mobil mati total. Lampu padam, AC mati. HP saya juga ikut mati, padahal baterainya 60% barusan. Saya mencoba menstarter ulang mesin, tapi gagal. Saat itulah saya mendengar suara dari belakang seperti suara orang tertawa pelan. Lalu suara ketukan dari dalam peti. Kayak gitu guys, jadi saya tidak percaya. Saya buka jendela mencoba mencari sinyal, tapi tidak ada. Suara ketukan berubah menjadi pukulan. Saya menoleh ke belakang dan saya lihat tali kain penutup peti sedikit terangkat sendiri. Saya turun menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Begitu saya berdiri di luar mobil, saya mendengar suara napas berat di samping telinga saya. Saya langsung balik badan, tapi tak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendela depan mobil berembun dengan tulisan, "Pulangkan aku dengan utuh." Saya naik kembali ke dalam ambulan, mencoba berpikir logis. Mungkin itu kabut. Tapi bagaimana mungkin kabut membentuk tulisan? Saya pejamkan mata, mengucap ayat demi ayat pelan. Tapi saat membuka mata, seorang duduk di jok samping saya. Tubuhnya mengenakan baju jenazah putih, tapi kepalanya tidak ada. Saya tidak bisa berteriak, tubuh saya kaku.
Sosok itu perlahan menoleh ke arah saya, padahal ia tak punya kepala. Kemudian tangannya mengangkat sebuah kepala berdarah dari pangkuannya. Ia letakkan kepala itu di dashboard. Mata kepala itu terbuka menatap saya langsung. Tiba-tiba mesin menyala sendiri, lampu mobil hidup, AC nyala, radio memutar suara azan subuh, padahal masih jam 23.15. Saya langsung tancap gas, tak peduli lagi suara apa yang saya dengar dari belakang. Tidak peduli lagi apakah peti itu bergoyang atau tidak. Saya hanya ingin sampai. Sekitar pukul 00.30 saya tiba di rumah duka. Keluarga menyambut dengan wajah cemas. Saya keluar dari mobil dengan tubuh lemas. Tapi saat saya membuka pintu belakang, peti itu sudah tidak utuh lagi. Tali kain pembungkus robek, tutup peti terbuka sedikit, dan di dalamnya ada kepala. Padahal keluarga bilang bagian kepala korban tidak ditemukan. Saya gemetar. Salah satu keluarga memeriksa lebih dekat dan langsung pingsan. Itu kepala suaminya, utuh dengan bekas luka di pelipis dan mata membiru. Seseorang berteriak, "Ini kepala Kang Taryo. Ini bagian yang gak ketemu waktu evakuasi." Tapi saya tahu saat saya mulai jalan tadi, kepala itu belum ada. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah lagi lewat jalur setan Cikadut. Dan saya selalu bertanya, siapa yang duduk di samping saya malam itu? Dan dari mana kepala itu kembali? 3 minggu setelah kejadian mengantar jenazah Kang Taryo lewat jalur setan Cikadut, hidup saya tidak lagi sama. Saya Andra, supir ambulan, mulai diganggu oleh mimpi yang aneh dan berulang. Setiap malam saya bermimpi duduk di dalam ambulan, tapi sendirian. Di tengah hutan mesin menyala, lampu hidup, tapi di kaca spion selalu ada sosok putih tanpa kepala duduk di belakang saya. Dia terdiam menatap saya tanpa mata. Dan setiap kali saya bangun, baju saya basah kuyup seperti habis kehujanan. Padahal kamar dalam keadaan kering. Saya mulai takut tidur. Teman sejawat saya, Pak Aryo, supir senior, melihat saya makin lemas dan pucat. Saat saya ceritakan semua kejadian di jalur setan, dia hanya mengangguk pelan. Dulu, tahun 2005, ada supir ambulan juga yang mengalami hal kayak kamu sama. Lewat jalur belakang, bawa jenazah yang gak utuh. Dan saat tiba di rumah duka, bagian tubuh yang hilang tiba-tiba ada. Saya tercengang. Lalu, supirnya meninggal 2 minggu kemudian, kecelakaan di tempat yang sama. Saya merasa perut saya mual, tangan saya gemetar. Tapi ada satu hal yang mengganjal, kenapa kepala jenazah Kang Taryo bisa kembali? Dan siapa sebenarnya yang duduk di jok samping saya malam itu? Saya mulai mencari tahu sendiri. Saya kembali ke rumah keluarga Kang Taryo. Istrinya yaitu Bu Lilis menerima saya dengan ramah, meski raut wajahnya terlihat lelah. Mas Andra, sebenarnya saya mau bilang sesuatu. Sejak hari pemakaman itu, katanya pelan. Tapi saya takut. Saya menatapnya serius. Ibu lihat sesuatu. Ia mengangguk pelan. Waktu peti dibuka, saya lihat kepala suami saya, matanya bergerak sedikit, seperti ingin melihat ke arah saya. Tapi tak ada yang percaya. Saya tercekat. Lalu sekarang bagaimana, Bu? Ia menunjuk ke kamar belakang. Kadang saya dengar suara orang batuk dari kamar itu, padahal sudah saya kosongkan. Kami sama-sama terdiam. Saya pamit dan pergi sebelum maghrib. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sekitar pukul 01.00 dini hari, saya duduk di garasi, memperlihatkan ambulan saya yang diparkir.
Ada bekas lumpur di ban, padahal saya sudah cuci mobil 2 kali sejak perjalanan terakhir. Dan ada bau amis yang tidak hilang-hilang. Saya naik ke dalam, menyalakan lampu dalam, dan saya kaget setengah mati. Kaca spion dalam mobil retak, tepat di tengah, padahal seminggu lalu masih utuh. Tapi yang lebih membuat jantung saya nyaris berhenti, di jok belakang tergantung satu potong kain kafan yang basah. Saya mundur perlahan, ingin keluar, tapi saat saya buka pintu tidak bisa dibuka, terkunci otomatis. Saya panik menekan klakson, mencoba membuka paksa, dan tiba-tiba AC menyala sendiri. Lalu suara radio bergerak, suara laki-laki tua parau berkata, "Kamu belum selesai, aku belum sampai." Saya pingsan di dalam ambulan, ditemukan tukang roti keliling yang lewat subuh hari. Kata dia, saya tidur sambil duduk, tapi mata saya terbuka menatap kosong ke arah dashboard. Saya dibawa ke klinik, dokter bilang tekanan darah saya drop, tapi tidak ada kelainan fisik. Tapi malam-malam berikutnya makin buruk. Saya mulai melihat sosok itu berdiri depan rumah saya, diam tanpa kepala, tapi ia selalu mengarah ke ambulan seolah menunggu. Akhirnya saya nekat, saya kembali ke jalur setan Cikadut sendirian tengah malam. Saya sampai di tikungan tempat mobil saya dulu mogok. Saya parkir dan turun. Tak ada suara, tak ada angin. Langit gelap tanpa bintang. Tapi tiba-tiba bau darah kembali muncul. Kuat sekali. Saya bawa senter, menyusuri pinggir jalan. Dan di salah satu sudut semak saya melihat sebuah nisan tua, tertutup sebagian lumpur. Tak ada nama, hanya tulisan samar, "Penumpang terakhir." Saya menggali sedikit, di bawahnya ada tulang manusia lengkap, tapi tanpa kepala. Saya langsung paham, sosok yang ikut saya malam itu bukan Kang Taryo. Dia adalah arwah yang tertinggal, ikut penumpang jenazah untuk pulang. Tapi karena tubuhnya belum ditemukan secara layak, ia belum tenang. Saya ambil air, membersihkan nisan itu semampunya, lalu saya ucapkan doa untuknya berulang-ulang sampai tubuh saya gemetar kedinginan. Dan di ujung doa terakhir saya mendengar bisikan. Sejak malam itu, mimpi buruk saya berhenti. Tidak ada lagi suara ketukan, tak ada lagi kepala di dashboard. Ambulan saya kembali normal, tak ada lagi bau amis, kaca pecah, atau tali kafan menggantung. Saya tahu tidak semua orang percaya cerita saya, tapi bagi saya ini bukan tentang percaya atau tidak. Ini tentang mengantar mereka yang tak bersuara kembali ke tempat asalnya. Meskipun kadang mereka bukan satu-satunya penumpang dalam mobil itu. Oke guys, gitu aja. Bagi kalian yang mau lihat sambungannya atau penasaran dengan kisah selanjutnya dari si Arda ya, benar ya namanya, benar kali ya. Udah gitu, kalian boleh subscribe dan komen di bawah ini. Bagi yang mau lanjut, kalian boleh komen dan tulis komentar kalian di bawah ini. Bagi kalian yang mau lanjut tentang kisah dari supir ambulan ini. Oke, gak usah senyum-senyum, stop kalian senyum bro. Alimut sim. Thank you guys.